Tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. 300 kesalahan karya Syekh Hanif Alatas. Oleh sebab itu Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan ya, sejarah, silsilah, nasab ya, dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Maulina Octaviani, Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Nah, iki buku keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat ya, itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Octaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke, saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau jenengan buang di tempat sampah, terserah panjenengan. Ya, tolong dibuka buku keabsahan Nasabah Alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazin.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafat ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya nih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi. Nih, ini manuskrip dari keluarga Al-Ashqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Al-Ashqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Ashqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Hijrah di Baghdad. 327 ini Tufia an 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Ashqar. Ya, kelihatan nggih? 327 orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo coba dipikir bareng. 461 wong sudah wafat 327 iso urip maneh tahun 461 ya. Iki film kongdi diputer maneh, wong wis mati, sudah mati ratusan tahun nih, masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafat Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini, ayo gede ya, Bismillah akhbarona itu musyafahat, ketemu langsung, bukan akhbarona tapi musyafahatan ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku. Loh, ini 300 kesalahan karya Syekh Hanif Alatas. Oleh sebab itu Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan ya, sejarah, silsilah, nasab ya, dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua, tubuh taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian, wahai Syekh Hanif Alatas
Dek Rumel Abbas ya, Dek Wafi itu ya, ini masih belum saya koreksi semua. 300 kesalahan itu ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai lora ilmiah blas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari gak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan al-halal. Ad-dalal. Kalau al-kholal ada sendiri. Ad-dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya ad-dalal. Jangan al-alal. Kalau al-alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969 ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dek Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu ya, itu nggak begitu berpengaruh ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinun Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayangkan. Dilalah itu loh, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya ya intel-intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini Masahha min Durriyati Jaddina Al-Imam Ali Al-Ashqar An-Nazuk Abdul Hasan Said An-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup, itu tapi gitu. Karena tuh plus misi ini saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kon jenengan-jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, mati sayang ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang mengkritisi? Wong saya juga punya kitab Arbaun Syekh Yasin Al-Padani. Ya. Enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang benar itu Al-Majd itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu. Al-Majd itu sudah jadi ad-dalal kan Mas, Dik Mas. Itu